introduce my name is Ika Dutta Mahendra with NPM 19411030. Here I will talk a little about human resource management, namely about kompensasi. Nah, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Atau kompensasi sering dikenal dengan arti sebuah penghargaan atau tanda jasa dari seorang karyawan karena telah lama mengabdi atau diputus kontrak sebelum kontraknya berakhir. Nah, di sini ada tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yang pertama ada ikatan kerjasama, yang kedua ada kepuasan kerja, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada stabilitas karyawan, yang kelima ada produktivitas kerja, yang keenam ada disiplin kerja, yang ketujuh ada pengaruh serikat pekerja, yang kedelapan ada pengaruh pemerintah. Nah, asas kompensasi. Asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan sesuai dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Nah, yang kedua ada asas layak wajar asas layak wajar dan wajar adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Nah, untuk menjamin keadilan, kompensasi harus diambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang terkait secara berhati-hati dan benar. Nah, selanjutnya hasil analisis tersebut sebagai input utama pada policy maker dalam membuat keputusan kompensasi. Nah, yang kedua ada kompensasi tidak boleh statis, dirubah sesuai kondisi. Nah, yang ketiga karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama berkenan dengan bagaimana reward didapatkan karena kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, jenis-jenis kompensasi. Kompensasi sendiri dilihat dari jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi langsung atau direct compensation. Adalah pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan, tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Contohnya ada gaji akan tetap dibayarkan walaupun tidak masuk kerja. Nah, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai peraturan atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Nah, upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai prestasinya di atas prestasi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ada kompensasi tidak langsung, indirect compensation. Nah, adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Contoh, nah ada motivasi, promosi jabatan. Nah, di sini ada sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau borong. Nah, di sini ada sistem prestasi atau upah sistem hasil. Suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh, kompensasi sistem hasil per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sistem waktu. Suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, ataupun bulan. Nah, besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam penerapan cara
pengupahan berdasarkan prestasi. Nah, kelemahan dari sistem waktu adalah, nah ini ada kelemahan dari sistem waktu. Ya, yang pertama mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Yang kedua, tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, yang keempat, kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Nah, sedangkan kelebihan sistem waktu adalah, ini ada kelebihannya, yaitu yang pertama dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Nah, yang kedua ada menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Yang ketiga, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Dan untuk yang menonton, selamat menonton.